Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan podcast kelompok 1. Yeay! Kembali lagi dengan saya, Alia Nur Salimah, yang akan menemani acara podcast pada siang hari ini. Tapi, saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu Fauza. Halo Fauza, Hai Alia, hai teman-teman semuanya. gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira Fauza tahu gak nih tema podcast kita pada siang hari ini itu apa? Apa ya Al? Sepertinya menarik. Wah, tentu dong. Tema podcast kita pada siang hari ini yaitu mengenai menelaah ancaman terhadap ideologi. Langsung saja nih, perkenalkan dong pembicara kita pada siang hari ini. Ada siapa aja sih, Fau? Baik, yang pertama ada Anas Putra. Halo Anas. Hai semua, Hai. Yang kedua, atau yang terakhir, ada Uwais. Hai Uwais. Hai semuanya, Halo. Gimana nih kabar kalian berdua? alhamdulillah kita baik. Wah, bagus. Alhamdulillah. Harus baik terus dong ya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Bener nggak, Fau? Iya, benar banget dong Al. Karena di kondisi seperti ini, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan. Bener sekali nih, Fauza. Ini kita ngobrolnya sambil tanya-tanya santai aja nih ya, Kak. Baik, mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu nih, ideologi itu apa sih, Kak? Bisa nih dijelasin oleh Kak Anas. Silakan, Kak Anas. baik Alia. Nah, ideologi itu merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya dan juga untuk sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan atau juga suatu pilihan yang jelas membawa komitmen keterkaitan untuk mewujudkannya. Baik, jadi itu ya pengertian dari ideologi. Ya, benar Alia. Menurut Kak Anas, ada nggak sih pengertian ideologi menurut para ahli? Pasti ada dong. Yaitu menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pikiran manusia, dan menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah seluruh cara melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Menurut Francis Bacon, ideologi adalah paduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep. Menurut Karl Marx, ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Menurut Gunawan Setiarjo, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Menurut Tracy, ideologi adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran tertentu. Menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Menurut Machiavelli, ideologi adalah semua pemikiran manusia yang perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Menurut Thomas H., ideologi adalah suatu cara melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Wah, ternyata banyak ya. Jadi buat teman-teman udah tahu kan nih, apa sih ideologi itu? Seperti yang jelasin barusan oleh Kak Anas. Ini kan kita sudah tahu nih ya, pengertian dari ideologi itu sendiri. Nah, kalau jenis-jenis dan juga fungsi dari ideologi itu, apa aja sih Kak Wais? Nah, jenis-jenis ideologi itu ada banyak, Kak. Ada kapitalisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, dan juga ada feminisme. Kalau fungsi ideologi itu sendiri bagi suatu bangsa adalah membentuk identitas atau ciri kelompok
atau bangsa. Artinya, ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Selain itu, ideologi juga berfungsi mengatasi berbagai pertentangan konflik atau ketegangan sosial. Wah, banyak ya ternyata jenis-jenis dari ideologi tersebut. Dan juga ternyata aku baca di internet, ideologi itu sangat penting ya karena merupakan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, dan juga bangsa. Wah, bener banget Kak Fauza. Ideologi yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Karena sila-sila dalam Pancasila telah mencakup nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut melekat serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup manusia. Dari tadi kan kita udah membahas mengenai apa itu ideologi. Nah, sekarang aku mau nanya dong sama Kak Anas nih. Apa sih yang dimaksud dengan ancaman di bidang ideologi itu? Oke, ancaman di bidang ideologi merupakan ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Oh, oke. Tapi nih Kak, kenapa sih komunisme itu termasuk ke dalam ancaman di bidang ideologi? Ya sebab dalam praktiknya paham komunis tidak sesuai dengan nilai Pancasila, di mana paham komunis tidak mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, serta prinsip yang dianut berlandaskan pada pertentangan antar kelas atau golongan bukan masyarakat yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain komunis, ada pula seperti Leninisme, Marxisme, dan neoliberalisme. Wah, jelas banget ya Kak penjelasannya. Nah, tapi ini kan yang kita ketahui, ancaman di bidang ideologi itu kan cukup berbahaya akan keintegrasian bangsa ini. Nah, langkah apa aja sih Kak yang dapat kita tempuh untuk mempertahankan integrasi bangsa? Oke, ada banyak nih upaya-upaya yang dapat kita lakukan guna menjaga integrasi bangsa dari ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, kita harus mendukung dan juga mengaplikasikan norma-norma yang berlaku dengan sebaik mungkin, meminimalisir penyebaran konten-konten maupun informasi yang dapat menciptakan pemahaman-pemahaman yang mengarah ke arah perpecahan bangsa. Dan juga kita dapat meningkatkan sikap patriotisme dan sifat nasionalisme. Dan juga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas spiritual para generasi penerus bangsa. Tapi Kak, apa aja sih fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Nah, fungsinya yang pertama yaitu sebagai sarana menyatukan masyarakat sehingga dapat dijadikan cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, sebagai pembimbing dan mengarah bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, sebagai tujuan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Dan yang terakhir, sebagai ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui nih, fungsi ideologi ini sangat penting. Menurut Kak Anas, ada gak sih ancaman-ancaman terhadap ideologi itu? Tentu ada. Ancaman-ancaman dari ideologi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri seperti kebudayaan dan paham yang baru berasal dari negeri dan menjamur di dalam negeri. Yang kedua adalah campur tangan politik pihak-pihak asing dari dalam negeri, sementara itu dalam negeri itu sendiri adalah munculnya paham-paham radikal dan ekstrem, gerakan separatisme, dan sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Jika adanya suatu ancaman ideologi, bagaimana hal itu dapat terjadi?
Walaupun ideologi atau dasar negara telah ditetapkan, namun hal tersebut tidak membuat keutuhan bangsa aman. Dapat dilihat dari adanya ancaman masuk ke ideologi lainnya secara umum. Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Walaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya, akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi, hampir semua negara di dunia. Hal tersebut merupakan sebagai akibat dari era globalisasi. Ancaman-ancaman dari ideologi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dua ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri seperti kebudayaan dan paham baru yang berasal dari luar negeri dan menjamur di dalam negeri. Yang kedua adalah campur tangan politik di pihak-pihak asing di dalam negeri. Sementara dari dalam negeri itu sendiri adalah munculnya paham-paham radikal dan ekstrim, gerakan separatisme dan sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Tapi Kak, mungkin masih ada nih yang belum tahu apa itu gerakan separatisme dan juga sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Boleh nih Kak, sekalian dijelasin. Baik, gerakan separatisme ini mengacu pada orang-orang atau suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok. Dalam hal ini adalah negara. Gerakan separatisme ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Gerakan separatis ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Hal ini tentunya harus diperhatikan benar apa penyebabnya. Karena tentunya suatu gerakan separatisme ini muncul karena berbagai alasan yang dialami oleh atau golongan tersebut. Lalu, sikap apatis ini adalah suatu kondisi di mana kejiwaan seseorang yang ditandai dengan perasaan ketidaktertarikan, ketidakpedulian, dan ketidakpekaan terhadap kehidupan sosial, emosional, dan fisik. Apatis adalah suatu sikap seseorang yang menarik diri serta seakan-akan pasrah pada suatu keadaan. Baik, sangat menarik sekali ya pembahasan pada siang hari ini. Dan saya rasa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya. Ya kan, Kak Fauza? Ya, betul. Dari kita membahas mengenai pengertian-pengertiannya, fungsinya, jenis-jenis ideologi, bagaimana cara untuk mempertahankan integrasi bangsa, dan lainnya. Wah, kita jadi punya ilmu nih mengenai ancaman terhadap ideologi dari kakak-kakaknya. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Kak Anas dan Kak Wais, jadi bahwa ideologi ini merupakan dasar atau pedoman untuk mencapai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Jadi, teman-teman, ideologi ini sangat penting bagi suatu negara atau bangsa. Oleh karena itu, kita harus menghindari ancaman-ancaman yang terjadi. Baik, terima kasih kepada Kak Anas dan juga Kak Wais yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam podcast kelompok 1 pada siang hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada penonton setia pada acara podcast siang hari ini. Saya dan Fauza pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Bye.